Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita beribadah di depan Tuhan. Bapak kami berdoa mohon Tuhan yang hadir di dalam rumah kami masing-masing. Kami akan mendengar firman Tuhan, Engkau Allah yang memimpin hati kami, berikan kepada kami kerendahan hati. Supaya kami boleh menerima firman-Mu dan kami dituntun, kami diberi kekuatan, penghiburan menjalani hari-hari kami ke depan. Ya Tuhan, buka suara-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So firman Tuhan pada hari ini kita diambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan berbalas setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dalam Tuhan, pernahkah atau bagaimana perasaan kita, reaksi kita kalau seandainya kita dituduh melakukan sebuah kejahatan yang sebenarnya kita tidak pernah lakukan sama sekali. Saudara dalam Tuhan, yang kemudian bagaimana reaksi kita kalau kita dituduh melakukan kejahatan itu dan kemudian kita dipenjara kurang lebih 10 tahun lamanya. Saudara, kisah ini terjadi ternyata dengan seorang bernama David Shepard. David Shepard dituntut 10 tahun penjara, saudara, dan dia tidak pernah melakukan tindakan kejahatan apapun yang dituduhkan oleh hakim. Dan kemudian sore hari itu ketika dia pulang kerja, David Shepard tidak menyangka dia akan dibawa ke kantor polisi dan kemudian semua masa depannya direnggut dalam tuduhan merampok dan perkosa seorang perempuan. Hukumannya harus dijalani dengan dakwaan dan bukti yang ada pada waktu itu. Kira-kira tahun 1984 dia masuk ke dalam penjara. Dan saudara, dia sangat sedih, sangat kecewa. Saudara, karena dia merasa tidak pernah melakukan suatu kejahatan apapun. Tapi ada polisi menangkapnya, saudara. Tapi dia yakin suatu saat kebenaran akan disingkapkan meskipun tidak pernah tahu kapan waktunya. Saudara, pada tahun 90-an, tepatnya tahun 1992, saudara, pemerintah Amerika Serikat itu mengadakan sejumlah uji ulang kasus kriminal dengan menggunakan tes DNA. Saudara, akhirnya ditemukan bahwa David Shepard bukan yang melakukan kejahatan itu. Akhirnya pengadilan Amerika tepatnya pada bulan Mei 1994 memutuskan dia dibebaskan, David Shepard dibebaskan dan diberikan ganti rugi ratusan ribu dolar Amerika. Saudara, itu memberikan sebuah sukacita buat David Shepard. Pengharapan pada kebenaran pada akhirnya terwujud bagi seorang bernama David Shepard. Saudara dalam Tuhan, pengharapan memang menjadi sebuah kekuatan bagi yang lemah untuk bertahan bahkan berjuang hingga akhir. Kemenangan, kebenaran, keberhasilan memang sebuah akhir yang akan disingkapkan. Tetapi tidak pernah diketahui dengan pasti mengenai kapan waktunya dan saatnya. Saudara, inilah juga yang kemudian terjadi di dalam bangsa saya waktu kita baca firman Tuhan Mazmur 126 ini. Mazmur ini adalah Mazmur ziarah yang biasanya dinyanyikan ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Mazmur ini berisi kesaksian masa lalu ketika Tuhan memulihkan kondisi mereka. Di dalam ayat pertama sampai ketiga kita bisa melihat bahwa umat Tuhan bersukacita karena pemulihan datang dari Tuhan. Dan pemulihan itu betul-betul terjadi ketika tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus itu mengalahkan Babel. Dan kemudian bangsa Israel yang menjadi tawanan Babel 70 tahun lamanya, mereka boleh kembali lagi ke Yerusalem, ke tempat mereka. Saudara, kenangan akan pemulihan itu menjadi sebuah kenangan indah dan mengharukan.
Dan kita berkata bagai mimpi yang menjadi kenyataan. Karena mereka tidak pernah berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari Babel 70 tahun lamanya ditawanan di sana. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, seperti ibaratnya mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Saudara, tapi malang bagi mereka. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, saudara, mereka mendapati Yerusalem itu menjadi kota yang hancur, saudara. Bangsa Israel harus kembali bekerja keras membangun kembali kota mereka. Karena wilayah mereka yang hancur berantakan 70 tahun tidak ditinggalin. Karena itu dalam ayat keempat mereka berteriak, pulihkanlah Tuhan, pulihkan kami. Dan kata ini bukan hanya merujuk pada pemulihan situasi, kondisi, keadaan, tapi juga pemulihan nasib mereka. Saudara, pemulihan itu diibaratkan dengan pemulihan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb adalah sebuah wilayah padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Padang pasir yang tandus kering ketika kemarau. Tetapi saudara, ketika muncul hujan, ketika musim hujan, padang pasir itu berubah menjadi padang yang berumput hijau yang begitu indah. Sungai yang kering menjadi sungai yang mengalir begitu derasnya, saudara. Pemulihan datang dari Tuhan mengubah tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Mengubah tangis menjadi sukacita. Saudara, pemulihan inilah yang kemudian kita lihat di dalam ayat 5 sampai 6. Seperti petani yang menabur sambil bercucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Petani yang berjalan maju menabur benih sambil menangis pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi, saudara, kalau kita perhatikan, petani waktu menabur, saudara, petani waktu menanam padi, kira-kira begitu, dia akan berjalan maju atau berjalan mundur, saudara. Kalau kita betul-betul bisa melihat petani yang menabur, saudara, dia akan berjalan mundur, bukan berjalan maju, saudara. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa petani itu berjalan maju sambil menangis. Apa artinya, saudara? Saudara, saya membayangkan kondisi itu, kondisi yang dialami bangsa Israel bukanlah kondisi yang menyenangkan, saudara. Meskipun mereka boleh kembali ke Yerusalem, tapi ada sebuah kerja keras yang harus mereka kerjakan. Mereka harus bangun kembali kota mereka. Mereka harus bangun kembali wilayah mereka, saudara. Saya membayangkan bukan situasi yang menyenangkan, bukan situasi yang mudah yang mereka harus hadapi. Sampai mereka tidak bisa lagi menggunakan pola bertani yang baik dan benar. Mundur, saudara. Tapi mereka harus berjalan maju. Yang penting saya tanam apa yang saya bisa tanam. Karena nggak tahu ini bisa panen atau enggak. Lihat saja nanti apa yang bisa menghasilkan, itu yang saya akan petik, itu yang akan saya panen. Tidak lagi melihat pola kebiasaan bekerja menanam yang lama. Suka dalam Tuhan, ini kondisi mereka. Mereka tidak pernah membayangkan situasi yang seperti itu. Apa saja yang mereka bisa tanam, mereka akan tanam. Apa saja yang akan menghasilkan, itulah yang mereka akan pakai panen untuk makan. Saudara, bukankah seperti itu situasi yang kita alami saat-saat ini, saudara? Situasi seluruh dunia sama, misalkan saya ibaratkan seperti kita ngisi bensin di pom bensin, saudara. Orang itu akan berkata, kita mulai dari nol ya kakak, begitu ya, saudara ya. Saudara, dalam Tuhan kita semua mulai dari nol. Seluruh dunia itu akan shutting down. Seluruh dunia akan mulai dari nol. Dan sekarang kita mulai membangun kembali. Kita dunia, Indonesia, bahkan keluarga kita akan mulai membangun kembali, mulai merangkak kembali. Mungkin sekarang saatnya kita lakukan seperti dalam ayat ke-6 ini. Berjalan maju. Mungkin seperti petani yang terus berusaha melakukan sesuatu. Mungkin sambil menangis, saudara. Tapi tetap menabur benih. Tapi tetap bekerja. Apapun yang bisa kita lakukan. So kita gak pernah tahu kapan bisa pulang dengan sorak-sorai. Kita gak pernah tahu kapan bisa menikmati berkas-berkas yang sukacita. Tetapi bukan itu yang kita harus ketahui. Satu hal yang kita ketahui bukanlah tentang hasil. Satu hal yang kita ketahui bukan tentang hasil panen. Bukan berkas-berkas. Tapi satu hal yang harus kita ketahui adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menyertai. Kristus yang baik dan mengasihi setiap kita. Bukan melihat pada berkas-berkas. Bukan melihat pada hasil panen. Bukan melihat pada berkat-berkat. Saudara. Tapi kita melihat kepada Kristus yang baik dan mengasihi setiap kita. Berkas-berkas itu bonus.
Berkat-berkat itu bonus. Tapi yang kita lihat Kristus yang ajaib, Kristus yang mengasihi setiap kita, memelihara hidup kita masing-masing. Seorang bernama George Mueller adalah seorang pria yang beriman kepada Tuhan. George Mueller adalah seorang yang mendirikan sebuah panti asuhan dengan 2.000 anak yatim di dalamnya. Dan suatu malam orang yang dia tugaskan menjaga makanan, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi makanan untuk sarapan besok pagi. Orang ini lapor ke George Mueller itu. Orang yang berkata, "Hey George, tidak lagi ada makanan buat sarapan besok pagi." Lalu George Mueller ini mengajak semua itu mereka bersujud dan berdoa bersama-sama. Keesokan paginya sudah meskipun tidak ada makan pagi yang tersedia, tapi George Mueller tetap memerintahkan untuk mereka menyiapkan piring, menyiapkan sendok garpu, sudah meskipun tidak ada makanan sama sekali. Dan meminta agar seluruh anak tetap menghadiri sarapan pagi itu. Sudah. Dan kemudian sudah semua anak itu memandang hanya pada satu orang itu, George Mueller. Karena dia juga berada di depan cangkir, piring kosong, tidak ada makanan di depan dia. Tapi saudara, George Mueller mengajak semua anak yatim itu berdoa. Berdoa untuk sarapan pagi pada pagi itu. Saudara, tiba-tiba setelah mereka berdoa, tidak lama kemudian ada orang yang membunyikan bel pintu. Saudara. Dan kemudian sudah ada sebuah toko roti yang karena mogok karyawan di sebuah pabrik. Maka daripada roti yang sudah dibuat itu menjadi basi, menjadi busuk. Saudara, maka si pemilik mengutus orang untuk kirim roti itu ke panti asuhan itu. Lalu ya sudah gak lama kemudian setelah itu ada orang yang membunyikan bel kembali. Kali ini adalah sebuah mobil yang penuh dengan susu segar. Penuh dengan susu murni. Terjadi kerusakan pada sebuah mobil angkutan ke panti asuhan. Di setelah panti asuhan itu. Tapi mereka tidak bisa membetulkan, memperbaiki mobil itu. Maka daripada rusak susu itu maka diberikan kepada panti asuhan itu. Saudara, kalau kita teliti, kita renungkan lebih dalam. Bukankah hal ini juga terjadi di awal Kalam Kudus berdiri? Dr. Andrew G perlu 75.000 golden untuk membeli tanah Pasundan 54. Dan saudara, Andrew G punya 25.000 golden. Salah seorang mahasiswa yang mungkin Pak Peter Wongso punya 25.000 golden. Dan kemudian sehingga masih perlu lagi 25.000 golden untuk bisa melunasi tanah Pasundan 54 itu. Suatu kali pada saat mereka kuliah yang punya tanah itu datang. Dan kemudian Dr. Andrew G menyuruh Pak Peter Wongso untuk bertemu dengan orang itu. Singkat cerita adalah yang pemilik tanah itu pergi dan kemudian Pak Peter Wongso, Pak Andrew G dan semua orang-orang yang ada di situ, Dr. Andrew G mengajak mereka semua mahasiswa teologi berdoa bersama-sama. Tidak lama setelah berdoa, ada orang yang kirim Wesel Post beri dana tepat 25.000 golden. Jadi sudah kita bisa bayangkan Tuhan yang mengirim seseorang memberikan persembahan pas 25.000 golden untuk beli tanah. Sehingga tanah itu bisa dibayar. Saudara dalam Tuhan, gereja tidak boleh kekurangan iman. Gereja tidak boleh kehilangan iman. Justru di dalam keadaan seperti ini gereja harus menunjukkan imannya. Gereja dibangun atas dasar Kristus. Setiap orang percaya tidak boleh kehilangan iman. Setiap orang percaya harus menunjukkan imannya justru di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar sekalipun. Kalau hidup terlalu berat untuk dijalani, tidak mampu berdiri, segera berlutut dan berdoa. Saudara ingat, orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, akan bersorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Mari bersama-sama berjalan maju, menghadapi kesulitan bersama-sama, menangis bersama, berdoa bersama-sama, berlutut bersama-sama. Jangan lihat pada berkas-berkasnya, jangan lihat dulu pada panen-panennya. Jangan lihat dulu pada berkat-berkat yang akan kita terima nanti. Itu bonus datang dari Tuhan. Tapi sekarang kita lihat dulu kepada Tuhan. Memandang, mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, mari semenjak kita saat ini untuk tundukkan kepala kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Saudara, maukah pada saat ini kita mencoba melakukan seperti ayat yang ke-6. Berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Kondisi yang terlalu sukar, terlalu sulit buat setiap kita. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita mungkin bertanya, sampai kapan Tuhan aku harus menjalani kehidupan yang seperti ini? Mungkin Tuhan gak jawab, mungkin Tuhan berdiam. Tetapi yang pasti, tangan Tuhan akan menopang dan memelihara setiap kita. Dan suatu saat nanti entah kapan kita pulang sambil bawa berkas-berkas kita. Kita akan melihat hasil panen yang begitu indah, begitu melimpah ruah. Karena Tuhan yang berkati usaha dan pekerjaan kita. Saudara dalam Tuhan, semua dunia sedang mulai dari nol. Kita menangkap bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama. Kita menangis bersama-sama. Kita berlutut bersama-sama. Dan kita berdoa bersama-sama. Kepada Tuhan yang menguasai hari esok. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Tuhan yang mengasihi setiap kita. Pandanglah kepadanya. Jangan lihat dulu berkas-berkasnya. Jangan lihat dulu berkat-berkatnya. Tapi lihatlah kepada Tuhan. Pandanglah kepadanya. Pagi ini Bapak Ibu, di antara kita siapa yang rindu untuk kita mulai bersama-sama berjalan maju. Kita mau mencontoh dari ayat ke-6. Seorang petani, seorang pekerja yang berjalan maju. Mungkin sambil menangis, tapi sambil tetap menabur benih, tetap bekerja. Bapak Ibu yang rindu bersama-sama mulai sebuah momen yang baru, era yang baru. Kita arahkan tangan kanan kita di dada. Tangan kanan di dada kita masing-masing. Sebagai sebuah tanda, ini aku Tuhan. Aku mau bekerja, berjalan maju. Kalaupun saya harus menangis sambil bekerja, Tuhan tahu air mataku, Tuhan tahu jerih payahku tidak pernah sia-sia. Pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan kanan di dada. Kami yang berniat hati, bertekad hati, memulai sebuah usaha yang baru mungkin. Kami yang bertekad hati untuk bekerja bersungguh-sungguh, memulai sebuah usaha yang baru, memulai sebuah momen yang baru, era yang baru. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh kemurahan-Mu Tuhan. Maka Tuhan bilang Kau hadir dan menyertai keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong berkati. Buka jalan ya Tuhan. Sebalik kami melihat iman kami bertumbuh di tengah-tengah kesukaran kami. Kami rindu mata kami melihat kepada Tuhan. Apapun yang kami bisa kerjakan, kami kerjakan. Apapun kami bisa lakukan, kami mau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.